yang kadang kita sebagai retail ini harus teredukasi dengan baik supaya nggak kejebak ke dalam apa ya, ke dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sudah profit teman-teman karena mereka modal di 50 ya. Jadi seperti itu Marta. Oke, baik, siap. Terima kasih Om Ben. Om Ben, ini ada pertanyaan juga. Katanya kalau misalnya nih ya suatu saham, kan kita ada banyak indeks ya. Nah, jadi ini salah satu contoh indeks asing. Jadi satu saham keluar dari suatu indeks tapi sangat masif distribusi tapi harganya naik. Nah, kalau kayak gitu tuh analisanya gimana ya Om Ben? Nah, Wajar nggak sih? saham tersebut kalian cek dulu partisipasi asing di saham itu berapa persen. Misal asingnya banyak di situ, ya distribusi masif tapi harganya naik, ya itu berarti salah satu contoh markup dengan distribusi. Mereka buang barang tapi naikin harga. Bagaimana caranya? Gampang. Mereka pasang di bid. Artinya apa? Artinya mereka mungkin membuat sebuah kondisi di mana retail jadi FOMO. Misal ada berita-berita soal yang baik-baik ya, laporan keuangan atau apa, isu apa. Mereka pertama mungkin HK dulu, kemudian mereka ganjel di bid. Tujuannya apa? Menciptakan bahwa wah ini saham ini bagus. Nah, ketika retail masuk lokal masuk, mereka nyicil buang bertahap. Sampai kapan? Sampai mereka merasa cukup kemudian dihancurkan harganya. Ya. Jadi itu adalah salah satu strateginya. Jadi di markup tapi mereka buang barang supaya mereka bisa jualan di harga atas ya. Seperti itu. Oke, baik. Om Ben, kita ke pertanyaan berikutnya ya, Om Ben. Nah, bagaimana cara membedakan suatu saham itu ada di fase yang mana? Maksudnya, apakah semua saham tuh punya fase yang sama? Jadi, mungkin secara spesifik yang ini, gimana caranya suatu saham itu kita tahu bahwa ini memang sedang markup dengan akumulasi gitu. Ya, kalau dengan markup akumulasi kan ini udah kejadian ya. Teman-teman bisa buka BBRI aja. Ya, ini kan udah kejadian nih. Jadi ini kan yang baik-baik nih ceritanya. Saya ngomong sahamnya aja BBRI ya. Teman-teman bisa lihat BBRI yang tadi teman-teman bisa cek dari chartnya yang ada dan dari toolsnya dari Sekuritas Hots ya. Tadi itu markup dengan akumulasi karena apa? Asing beli terus. Mungkin awalnya dibuat sideways sahamnya atau diturunin. BBRI ya saya masih ingat ketika muncul right issue itu sempat dari 3.800 turun ke 3.500. Ketika turun yang aneh adalah asingnya beli. Itu markdown dengan akumulasi. Itu yang membuat saya berani nada BBRI di harga 3.500. Karena saya pakai foreign flow analisanya ya untuk BBRI dan saya melihat support dan resist. Saya melihat memang ada support kuat di 3.500-an ya. Kemudian saya membuat trading plan, saya mengukur batasnya dan saya waktu itu mengukur batas sampai 3.300 ya. Saya siap membuat antri beli piramida di sana. Jadi semakin dibanting saya semakin suka karena masih area buy saya, nggak ada kepanikan dari saya seperti itu. Jadi ketika bandarnya turun harganya tapi bandarnya beli dan memang itu disupport kuat, itu adalah chance kita sebagai retail untuk ikut jadi penumpang, bukan untuk panik. Kenapa kita sering panik? Karena kita nggak ngerti prinsipnya ini, kita nggak ngerti foreign flow-nya. Waktu harganya masih 4.000, kita berlomba-lomba beli BBRI misal seperti itu. Padahal posisinya itu sudah nggak enak BBRI karena ada red issue juga. Tentu saja red issue itu mempengaruhi gejolak harga ya. Nah saya waktu itu kenapa juga memutuskan nggak beli BBRI dulu karena saya mau menunggu red issue-nya. Dan ternyata analisa saya benar seperti itu ya. Setelah red issue malah harganya di markdown. Nah ketika di markdown itu saya memutuskan beli. Jadi itu adalah fase di mana kita masuk. Nah kemudian setelah di markdown tentu saja bandar nggak mau kehilangan barang di harga bawah, ceritanya seperti itu. Karena kalau diturunin terus, ntar mereka akum, mungkin retail bisa ngerti, oh ini lagi dikumpulin nih, gitu kan. Yang dilakukan adalah mereka tiba-tiba kalau teman-teman cek dari chartnya BBRI tiba-tiba langsung naik kenceng. Nah ketika naik kenceng mereka akumulasi lagi. Itu menyebabkan retail yang mungkin berpikir sell on strength atau cut loss atau apa, waduh ini mumpung naik aku jualan. Nah ketika retail buang barang, makanya saya bilang tadi asing itu duitnya nggak habis-habis di BBRI karena sepertinya mereka bakar duit. Tadi chartnya ya kelihatan ya dalam beberapa bulan 9,8 triliun. Duitnya digelontorin di sana semua. Mereka menada semua buangan dari retail lokal. Lokalnya diserap habis sama mereka. Ketika di harga 4.000 ya, muncullah yang namanya FOMO.
Wah, BBRI 4.000, newsnya mulai bagus, chartnya mulai bagus, sudah reversal dan lain sebagainya. Tapi ya asing sudah punya di harga bawah. Ya, jadi ini adalah strategi asing ketika dia memarkup itu tujuannya supaya membuat chart menjadi menarik, membuat retail tertarik ya, sehingga akhirnya retail masuk di harga atas. Kenapa di markup? Supaya retail nggak dapat harga bawah. Jadi ini adalah perang strategi ya. Saya selalu bilang makanya kan market adalah perang strategi. Kalau kita mengerti konsepnya dulu, konsep dasarnya, kita bisa mengerti ini bandar mau ngapain. Ya, jadi kita bisa bertindak dan kita bisa melakukan aksi. Seperti itu. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita hanya FOMO. Ada berita laporan keuangan, seperti saham tertentu ada akuisisi, kita ngejar di harga atas, tapi mungkin sudah price in harganya, atau memang bandarnya sudah ngumpulin di harga bawah, seperti itu. Jadi hati-hati sekali, kita harus mengerti ini siklusnya, dan ini siklus ini berlaku untuk semua saham sebenarnya ya, bukan cuma foreign flow yang tadi saya bilang markup markdown itu, tapi berlaku untuk semua saham. Tapi di foreign flow itu memang kenyataannya yang bisa kita bedah adalah seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben kalau untuk foreign flow sendiri, itu sebenarnya menurut Om Ben lebih cocok, maksudnya kita scalping bisa pakai atau sebenarnya ini lebih cocok untuk swing? Kalau foreign flow kita ngomong lebih ke arah swing ya, lebih ke arah swing seperti itu. Karena gini, karena kita ngerti asing ini yang memang masuk di saham-saham yang dibandarin oleh asing, asing ini main nafasnya panjang. Jadi tiba-tiba nggak mungkin nih BBRI diakum kemarin ya sampai 1 triliun, besoknya tiba-tiba asingnya keluar 500 miliar. Nggak mungkin seperti itu. Mereka punya napas yang panjang. Karena itu biasanya foreign flow ini cocok untuk Windows dressing. Karena ini kan kita dekat-dekat Windows dressing nih, makanya saya kasih pembahasan foreign flow supaya teman-teman bisa lebih dilengkapi ya. Kalau scalping terus rasanya kan udah banyak ya mungkin scalping, tapi mungkin foreign flow teman-teman baru ya, seperti itu. Nah, Om Ben, nah ini pertanyaan yang menarik nih Om Ben. Saya sendiri penasaran. Gimana cara taunya kita kalau yang broker yang lagi ngumpulin barang itu retail atau bandar? Ini yang tadi saya lupa jelasin sebenarnya. Ya, maaf ada kelupaan. Jadi gini teman-teman. Sesimpel ini. Ini saya tidak agak bingung jelasnya. Saya tidak memojokkan sekuritas tertentu ya, tapi begini. Ini realitanya. Misal gini. Kita ngerti ya, Mirai Aset ini banyak memakai di kalangan retail ya. Seperti itu. Jadi ini wajar banget karena memang retail banyak pemakai Mirai ya, seperti itu ya. Dan Mirai cabangnya juga banyak nih. Se-Indonesia banyak ya, kantornya di mana-mana. Nah, sekarang kalau kita pengen ngerti sekuritas yang dipakai bandar biasanya dalam tanda kutip seperti itu, teman-teman boleh cek. Misal asing biasanya pakai ini ya, CS ya, Credit Suisse. Coba kalian cek, se-Indonesia kantor Credit Suisse ada di mana? Terus kalian cari salesnya Credit Suisse di mana? Susah kan? Wah, ini saya mau buka akun CS nih, Credit Suisse. Salesnya siapa ya? Susah. Nah, ini adalah sekuritas yang tidak diperuntukkan untuk retail. Itu salah satu contoh ya. Jadi teman bisa ngerti kalau diperuntukkan retail biasanya banyak salesnya di mana-mana, mereka ngiklan di mana-mana. Kalau mereka nggak butuh retail, mereka nggak akan ngiklan. Kalian pernah lihat nggak sih ada iklan Credit Suisse Sekuritas, iklan fee turun segini? Kagak ada, ya kan? Sesimpel itu aja. Ini saya nggak kembali ya, mohon maaf ya kalau ada salah. Saya tidak menyerang sekuritas tertentu, tapi ini kenyataannya ya. Jadi kalau mau membedakannya paling gampang seperti itu. Atau kalau kalian penasaran, cek aja via Google. Kantor Credit Suisse seperti atau apalah sekuritas apalah, kantor CIMB Sekuritas ya. Kalian bisa menemukan ternyata kantornya cuma sedikit. Berarti ini adalah diperuntukkan oleh institusi atau bukan untuk retail. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan sekuritas yang biasa dipakai retail didomplengin oleh bandar. Ya. Tapi biasanya kalau kita main foreign flow, ya kita ngomong foreign flow, mereka sangat jarang sekali memakai sekuritas retail. Karena kembali lagi mereka itu institusi, investor gede, bukan ikan teri. Nah, jadi mereka juga pakai kelas-kelas yang lebih besar daripada kita. Seperti itu penjelasannya ya, kira-kira semoga membantu. Oke, siap. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, kalau misalnya ini ada yang presentasi, tadi kan Om Ben ada sempat sampaikan yang lewat link di Kesei, ya. Jadi, kalau misalnya persentasenya antara yang lokal dan foreign itu hampir sama, misalnya 30-40 gitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Om Ben, apakah akan tetap pakai foreign flow? Nah, kalau
Prosentasenya 30-40 biasanya ini masih agak bias ya karena sudah berimbang. Yang agak unik adalah Unilever. Saya kemarin kaget juga lihat Unilever ternyata 50-50 sudah antara lokal dan asing ini berimbang. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat track back ke belakang dulu. Makanya tadi pakai Mira kan bisa lihat tuh sampai tanggal berapa. Kalian undurin aja ke belakang. Asingnya ngapain? Contoh Unilever, asingnya jualan terus. Oh ya pantas partisipasi asing di saham Unilever terus menurun karena dia jualan terus. Jadi kita lihat historikalnya dulu. Ya kan? Misalnya tadi teman-teman ketemu ya 40-30 ya. Seperti itu. Track back ke belakang dulu. Asingnya ngapain? Kalau asingnya beli, oh berarti asingnya ini lagi pingin menguasai saham tersebut. Karena dia beli terus kan. Jadi kan ini kan, jadi gini teman-teman. Saya juga gak jelas, tadi ada pertanyaan ya, kenapa nggak 100% persentasenya? Karena itu saham yang berada di masyarakat. Ya, jadi misalnya dari 100%, di masyarakat yang beredar itu hanya dikasih misal 40%. Ya, jadi itu persentase dari yang beredar di masyarakat. Makanya nggak pernah 100%. Karena ada sebagian yang tidak diperdagangkan di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada sebuah saham yang asingnya terus naik persentasenya, partisipasinya secara masif ya, tiap tahun naik, berarti asing ini lagi berusaha menguasai saham tersebut. Ya, lagi merebut daripada lokal. Kebalikannya, kalau asingnya buang terus, lokalnya semakin naik, berarti asing sedang keluar, ya, sedang diserahin ke lokal. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru bandarnya memang bandar lokal. Nah, tapi kita harus cek juga track back ke belakang secara broker summary. Kalau pembelinya ini bukan dari sekuritas yang besar-besar, bisa aja ini lagi bagi-bagi barang ke retail. Kalau saham dibagikan barang ke retail, itu nggak pernah bagus. Karena apa? Kita ngerti retail nggak bisa nyetir harga. Karena retail kan banyak nih. Nggak ada satu komando gitu loh. Mau kita bikin institusi retail bersatu pun nggak akan pernah bisa. Karena apa? Terlalu banyak kepalanya. Ya kan? Kalau mereka institusi, mereka bergerak dalam satu visi. Ya, mungkin kenapa tadi saya bilang jangan hanya lihat brokernya, tapi lihat keseluruhannya. Makanya saya tadi lihat foreign flow-nya, bukan brokernya. Karena asing pun ketika masuk ke dalam sebuah saham, ya itu rame-rame, gitu loh. Bisa pakai broker A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Tapi mereka dalam satu bendera asing. Tujuannya pun satu arah, seperti itu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui ya. Semoga membantu. Ya, siap. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben ini ada banyak pertanyaan itu tentang periode untuk foreign flow-nya. Jadi baiknya Om Ben melihat foreign flow-nya tuh berapa lama ke belakang? Saya biasanya menggabungkan dengan TA ya, menggabungkan dengan TA. Ketika saya melihat sebuah siklus ya, karena gini teman-teman, foreign flow ini kembali lagi ya saya bilang foreign flow ini biasanya kita bisa manfaatkan untuk saham-saham yang memang paling gampang itu di Windows dressing ya. Kita lihat secara historikalnya dulu. Ya, biasanya akumnya di September, Agustus, September itu mereka mulai akum, nanti Desember, Januari mereka mulai buang bertahap ya, Februari mereka mulai taking profit ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita tergantung teman-teman mau track back-nya gimana. Karena ingat ya, foreign flow ini nggak bisa untuk scalping. Bisa sih mungkin untuk saham yang sangat liar. Contoh Unilever kemarin ya, ketika liar kita bisa. Tapi hampir jarang sekali sebuah saham ini bergerak liar. Karena apa? Contoh begini, kenapa Unilever bisa bergerak liar teman-teman? Karena sesimpel, retail saya lihat sudah sangat stres di saham Unilever ya. Di pembahasan grup sudah kelihatan orang-orang yang nyangkut tuh sudah banyak ya, sudah frustasi berat. Tidak ada retail lokal yang memang mau beli. Sudah kehilangan minat, karena itu dia menaikkan harga. Tujuannya apa? Bergairah lagi nih. Wah, Unilever dari 4.000 ke 5.000 nih, semangat nih. Pada berbondong-bondong beli. Seberapa banyak teman-teman yang beli Unilever di harga 5.000 sekarang? Itu pertanyaannya jawab sendiri-sendiri ya. Nah, ketika teman-teman sudah tertarik beli, ya bandarnya merasa, waduh sudah cukup nih, peminatnya banyak. Buanglah mereka. Makanya kita track back ke belakang. Secara 2 tahun terakhir, Unilever diapain bandar sih? Wah, dibuang masif gitu loh. Jadi, plan panjangnya adalah mereka mau mendistribusikan barangnya. Ya kan? Apalagi setelah naik ke 5.000, ya, kemudian terjadi buangan lagi. Ya, sampai harganya di markdown lagi, dibanting lagi karena mereka taking profit. Siapa yang nerima? Jelas retail. Jadi, kalau ditanya ke belakangnya bagaimana, kalian bisa cek historikalnya. Apa yang dilakukan bandar? Secara 2 tahun terakhir, misalnya seperti itu ya. Dan ini disesuaikan dengan time frame teman-teman juga.
kalau teman-teman seorang investor ya mau menginvestasi di saham yang dibandarin asing dengan fundamental bagus, tentu saja bisa track back mungkin 2 tahun 3 tahun ke belakang. Asingnya ngapain sih di saham ini? Kan begitu. Makanya teman-teman yang terjebak di sebuah saham-saham yang dibandarin asing dan saham itu sudah turun misal dari 5.000 ke 1.000 ya. Sesimpel karena ya asingnya berbagi barang kepada retail ya, karena mungkin mereka mau pindah ke saham yang lain atau melihat nggak terlalu prospek di saham tersebut. Sesimpel mereka mau taking profit aja sebenarnya seperti itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Om Ben. Kok kayaknya saya kenal ya saham yang 5.000 jadi 1.000 itu. Saya punya itu. Jangan bilang-bilang, waduh nanti teman-teman fundamental bisa keroyok saya di grup ini. Betul sekali Om Ben ya. Saya kayaknya kenal ya. Om Ben lanjut lagi. Om Ben, ini ada pertanyaan nih Om Ben. Kalau ciri-ciri chart yang markdown dengan akumulasi, nah itu ciri-cirinya seperti apa? Dan actionnya kita bagaimana? Tentu saja gini teman-teman. Kalau kita ngomong markdown dengan akumulasi ya, biasanya volumenya kecil. Ya, volume buangannya kecil biasanya. Ya, contoh BBRI beberapa hari ini ya. Asingnya buang tapi jualannya kecil, paling 100 miliar sehari, kadang-kadang 50 miliar, kadang-kadang maksimal nggak pernah nembus 500 miliar. Artinya apa? Artinya mereka mau bikin retail tuh panik dibanting seperti itu ya. Atau simple mereka mau nurunin harga supaya apa? Mereka bisa beli lagi di harga bawah. Jadi mereka mau akumulasi, kita belum kenyang nih. Setelah mereka gambar chartnya dengan bagus, seperti itu dibanting ke bawah, mereka belum kenyang. Ya mereka turunin harganya dong. Karena apa? Kalau harganya bergerak naik terus ke atas, ya gimana mereka mau dapat harga murah kan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah mereka akan membuat segala sesuatu menjadi harga diskon ya. Kalau kita mau lihat adalah teman-teman simple lihat chartnya selalu volumenya kecil buangannya ya, walaupun harganya merah ya. Kemudian dari foreign flow-nya, dari outflow asingnya biasanya malah kecil atau malah akum. Beberapa kali ya teman-teman bisa cek ke belakang ya, mungkin nanti kalau teman-teman punya waktu silakan analisa BBRI. Ketika BBRI merah beberapa waktu terakhir kemarin, asingnya malah beli di bawah. Ya, mungkin belinya nggak terlalu masif-masif banget, tapi mereka beli secara konsisten setiap hari. Walaupun harganya merah, itu adalah di markdown tapi diakumulasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan terakhir ya, sahabat Firasat. Nah, Om Ben kalau dari preferensi Om Ben sendiri ya, Om Ben lebih suka bandarnya itu market maker-nya tuh sebenarnya broker asing atau broker lokal? Kembali tergantung sahamnya. Kalau memang sahamnya dibandarin asing ya saya juga pasti follow foreign gitu ya, follow asing. Kalau sahamnya dibandarin lokal kayak Wika dan kawan-kawan ya simple saya akan mengabaikan foreign flow-nya. Karena jelas kan, karena jelas banget memang penggeraknya siapa. Kalau suka yang mana, biasanya secara dari pengalaman saya, saham-saham yang dibandarin asing lebih kalem pergerakannya ya. Lebih kalem. Turunnya pun lebih kalem. 5.000 ke 1.000 itu berapa tahun ya Bu ya? Masalahnya nggak naik-naik Om Ben. Nah itu masalahnya. Jadi turunnya juga kalem-kalem. Kalau lokal biasanya cukup liar pergerakannya. Kita ngerti ya saham konstruksi ketika tahun lalu SWF tiba-tiba bergerak naik 100% ya. Dalam beberapa 4 bulan aja ya. Itu jelas banget ya. Jadi biasanya memang foreign itu lebih kalem, lokal lebih volatil ya, seperti itu pergerakannya. Oke, siap. Nah, terima kasih Om Ben. Om Ben, mungkin saya tertarik ini ada beberapa pertanyaan yang mengkombinasikan nih tadi. Jadi kan tadi kita udah bahas ini sebagai yang terakhir ya. Jadi akumulasi, distribusi, markup sama markdown. Mungkin Om Ben kan tadi ada beberapa kombinasi, misalnya contohnya akumulasi dengan markup. Mungkin boleh disampaikan nggak Om Ben ciri-cirinya? Tadi kan kita udah bahas akumulasi dengan markdown. Ciri-cirinya adalah volumenya kecil. Nah, kalau misalnya akumulasi dengan markup itu cirinya adalah ya jelas biasanya volumenya naik dengan volume tinggi. Harga naik dengan volume tinggi begitu ya. Harga naik dengan volume tinggi dan kemudian kita lihat asingnya beli gila-gilaan. Ya, kita ngerti ya kemarin IHSG sempat ya 1% lebih itu kan beberapa kali dan tiba-tiba saham-saham seperti BBRI akumnya bisa hampir 1 triliun kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau nggak salah saya coba liatin di tanggal ya ini tanggal 6 Oktober ini dari data saya closingnya 4120, kenaikannya 4,83%, akum hari itu 986 miliar. Ya, itu
markup dengan akumulasi, ya. Lalu ada lagi nih di tanggal 30 ya, tanggal 30 September, kenaikannya hampir 3%, asing akum 733 miliar. Yang lebih fenomenal lagi di tanggal 23 September, itu harga baru 3770 closingnya, naik 4,4%, ya. Itu markupnya asing ngumpulin 759 miliar. Lalu besoknya naik 1,3%, asing ngumpulin 1,2 triliun. Nah, itu adalah contoh dari markup dengan akumulasi. Teman-teman bisa lihat dari historikalnya, dari chartnya ya. Nanti teman-teman buka chartnya di tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan. Itu jelas banget volumenya gede segaban. Itu ciri-ciri dari markup dengan akumulasi. Tentu saja kita harus lihat, kan bisa ya, dan data di Mirai di HOTS ini real time teman-teman. Ya teman-teman kalau mau lihat, mau iseng-iseng dari setiap hari yang dilakukan asing, ya bisa buka aja Mirai yang tadi saya bilang ya. Di menu berapa tadi, sebentar saya ulangin lagi, di menu ini 0141 dan 021 ya. 0021 dan 0141 ya. Itu ada, teman-teman bisa cek aja di situ, historikalnya jelas banget, ada chart foreign flow-nya udah lengkap banget lah ini HOTS ini. Menurut saya sangat membantu banget buat teman-teman. Seperti itu. Oke, Om Ben. Terima kasih untuk promosinya. Kalau yang tadi Om Ben, kalau misalnya distribusi, nah kalau distribusi diikuti dengan markup, itu kan harganya naik, tapi secara volume? Secara volume biasanya ada buangan ya, seperti itu. Karena begini teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat foreign flow-nya aja, itu nggak perlu lihat chart aja udah kelihatan ya. Jadi misal harga naik ya, kita ngerti, wah harga saham A ini naik nih. Wah ini sahamnya ada asing di sini, partisipasi asing cukup besar nih. Kalian bisa cek ya dari KSI tadi ya. Wah kok gede? Nah tinggal buka, simpel aja buka HOTS seperti itu. Lagi ngapain asing di situ? Oh kok harganya naik 4% tapi kok asingnya jualan terus? Atau harganya malah turun tapi asing beli terus? Nah kita bisa lihat, wah ini berarti asing lagi ngumpulin barang. Kalau saya lihat seperti itu, saya langsung buka chart, saya langsung lihat support resist di mana, bersiap-siap melakukan aksi. Misalnya mau beli ya nada di area support, kalau mau jual ya mumpung di markup tapi asing buangan, saya mau jual ya saya tunggu di area resist nih. Saya pantau, saya pasang antrian di situ aja. Jadi ini sebagai apa ya, tools tambahan supaya kita bisa melakukan eksekusi. Kita mau ngapain? Karena kalau teman-teman nggak mempelajari foreign flow juga di saham-saham yang dibandarin asing ya, simpel hanya via TA aja, teman-teman bisa kebingungan. Karena kadang-kadang ya namanya asing, kadang-kadang hari ini beli besok jual, itu bisa aja. Tapi kita lihat blueprintnya, seperti makanya saya bilang foreign flow ini lebih cocok buat teman-teman swing. Ya, swing 3 bulan, 4 bulan. Kita lihat big plan-nya. Oh, kalau big plan-nya masih asingnya membeli terus, ngumpulin terus, dan secara chart jelas, secara chart trennya masih naik ya. Itu silahkan kita masih bisa hold ya sahamnya untuk kita follow trennya ya, follow foreign seperti itu bisa. Tapi kalau sudah patah tren ya, itu bisa mempertimbangkan lagi. Makanya saya kombinasi foreign flow dengan TA. Itu jelas mengamankan resiko kita. Seperti itu Bu Marta. Oke, berarti prosesnya itu kita akan lihat foreign flow-nya baru kemudian lihat chart-nya ya Om Ben? Enggak Ya, sebaliknya? ya. Saya lihat foreign flow-nya dulu, kemudian saya lihat chart. Jadi gini ya, tadi saya bilang ya, TA itu buat saya sebagai kompas, sebagai peta ya, peta saya menuju harta karun itu, profit itu. Nah, foreign flow-nya ini sebagai analisa pelengkap saya. Seperti itu. Jadi buat saya pribadi, ini buat pribadi saya, TA mengambil porsi di atas foreign flow. Buat saya ya. Karena apa? Karena ketika TA-nya dia breakdown dari support dan jebol ke bawah, seperti itu, saya biasanya akan mengurangi posisi. Karena apa? Kembali lagi ya, saya mengukur resiko saya. Saya bisa nanggung nggak resikonya? Karena kalau kita hanya ngikutin foreign flow, saya jelasin ya, kita tuh hanya ikan kecil yang ngikutin ikan besar. Ya, contoh lah, kita mungkin kalau teman-teman lihat ada ikan-ikan kecil yang ada di bawah perutnya ikan paus dan lain sebagainya ya. Kalau ikan pausnya nyelam ke bawah, ikan kecil nggak akan kuat, bisa pecah, bisa mati. Saya sadar itu, makanya saya melakukan cut loss. Nanti saya di bawah saya ambil lagi. Atau saya menunggu dia terkonsolidasi, baru saya beli lagi. Jadi saya mengambil posisi resiko saya itu lebih aman, supaya saya nggak galau. Kan ada nih, waduh bandarnya ngumpulin terus tapi harganya turun terus gimana nih? Udah minus berapa? Minus 30%. Hah? Kok kamu nggak cut loss? Gitu loh. Itu kan sudah melebihi resiko kamu. Nah, supaya nggak kejadian seperti itu, saya menggabungkan dengan TA. Ya, mengamankan posisi saya. Seperti itu Bu Marta.
Oke, siap. Baik. Terima kasih Om Ben untuk ilmunya hari ini. Dan untuk sahabat Miraeset yang sudah menyaksikan, terima kasih sudah ikut dari awal sampai akhir. Sudah ada 1.600 orang yang ada di sini. Jadi luar biasa sekali. Malam-malam ini sahabat Miraeset tetap setia mengikuti kelas mentorship. Dan Om Ben, kita minggu depan akan ketemu lagi Om Ben. Dan kita akan ngebahas apa kira-kira minggu depan Om Ben? Minggu depan saya kembali ke scalping deh. Jadi supaya ini ya, supaya berimbang ya aja Supaya buat berimbang. teman-teman yang swing dengan scalping ini dapat dapat semuanya ya, seperti itu aja. Yes, baik. Ditunggu banget Om Ben untuk minggu depan. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan lagi ke ke Michael. Silakan Michael. Yang Baik, ngemis dah terima fotonya. kasih Om Ben, Bu Marta. Terima kasih buat sahabat Miraeset dan teman-teman semuanya yang sudah join hari ini, malam ini. Mungkin ada yang ikut 3 sesi langsung, Jor hari Minggu tetap belajar gitu ya, luar biasa. Oke, terima kasih, sampai bertemu. Besok jangan lupa kita ada weekly commentary jam 4 sore. Buat teman-teman yang kepo, kira-kira siapa sih yang juara 1, 2, 3 dari masing-masing kategori gitu ya. Nanti bisa nonton besok jam 4 sore di YouTube Miraeset Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa juga saya ingin mengingatkan, minggu depan kita masih ada kelas mentorship lagi di week 3 bareng sama Pak Yudi Chen, Michael Yoh, dan Om Ben. Ya. Terima kasih buat hari ini, Om Ben, Bu Marta, dan teman-teman semuanya. Terima kasih, Rizda. Terima kasih. Bye. Selamat Terima malam. kasih. Selamat Selamat istirahat. malam semuanya. Selamat istirahat.